adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik. Selamat datang di ibadah DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Adik-adik semuanya semangat hari ini. Semangat. Ada semangat? Yes, yes, yes. Yeay, ayo bangkit berdiri karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Yeay.
kita. Amin. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Dia memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan Dia memberikan kita kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Maka dari itu mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan Yesus, nama yang begitu indah, nama yang begitu powerful, nama yang sangat-sangat berkuasa untuk kehidupan kita semua. Haleluya Tuhan Yesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Haleluya Tuhan. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your love is great, Lord. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. Yes. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Sama-sama katakan, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yes, Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Namamu begitu indah Tuhan, namamu begitu berkuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang sangat-sangat baik, Allah yang sangat-sangat peduli terhadap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami untuk duduk diam, buka hati kami dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ansya. Dan Kau juga urapi Kak Ansya yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman dan adik-adik di rumah, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian pagi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menjaga kita, Dia menyertai kita, Dia memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, teman-teman dan adik-adik di rumah, firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan saya akan memberi judul pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Unconditional Love, kasih tanpa syarat. Nah, ada seorang ayah yang memiliki 2 orang putra. Suatu hari putra bungsunya berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah kepadaku harta yang menjadi hakku. Berikanlah kepadaku harta warisan yang menjadi hakku." Nah, ayahnya menjadi sedih. Kenapa? Karena harta warisan itu hanya diberikan pada saat orang tuanya sudah meninggal. Jadi harta warisan diberikan kepada anak-anaknya saat orang tuanya meninggal. Tapi anak ini dia meminta hak warisannya kepada ayahnya saat ayahnya masih hidup. Tetapi karena ayahnya sangat mengasihinya, akhirnya dia memberikan harta warisan yang menjadi bagiannya kepada anaknya. Ayahnya membagi-bagi harta warisan di antara mereka, dan kemudian beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual harta yang menjadi bagiannya atau harta yang menjadi haknya, dan dia berangkat meninggalkan ayah dan kakaknya ke negeri yang jauh. Nah, di negeri yang jauh ini atau di negeri yang baru ini, dia menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Dia berpesta ria setiap hari, setiap malam dia pergi ke tempat perjudian, dan dia berpesta, berfoya-foya dengan orang-orang atau teman-temannya yang baru yang tidak baik. Akhirnya uang yang dia bawa habis ludes dan dia menjadi melarat. Dan pada saat itu juga kelaparan besar terjadi di negeri di mana dia berada. Dan dia bekerja kepada seorang majikan, dan majikannya menyuruhnya ke ladang untuk memberi makan kepada babi-babi. Nah, saat dia sedang memberi makan kepada babi-babi, dia merasa sangat lapar. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan daripada babi-babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kemudian dia menyadari keadaannya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Di tempat ayahku ada banyak orang upahan daripada ayahku, dan mereka diberi makanan berlimpah-limpah oleh ayahku. Saya akan bangkit dan saya akan pergi kepada Bapa, dan saya akan mengatakan kepada Bapa, Bapa, saya tidak berhak lagi menjadi anak Bapa. Saya tidak layak menjadi anak Bapa lagi. Jadikanlah saya orang upahan daripada Bapa." Dan kemudian anak bungsu ini dia bangkit dan dia pergi berjalan ke tempat ayahnya. Masih dari jauh, ayahnya yang memang menanti-nantikan dia kembali, ayahnya melihat dari jauh, pasti itu anak saya. Kemudian ayahnya berlari-lari menyambut anaknya. Pada saat dia bertemu, ayahnya merangkul anaknya, kemudian anaknya menangis, dan anaknya berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya tidak layak lagi menjadi anak ayah." Belum sempat dia mengatakan, "Jadikan saya salah satu orang upahan ayah," ayahnya telah berkata kepada hamba-hambanya, "Ayo, ambilkan
jubah yang terindah, kenakanlah kepadanya, dan kenakan cincin di jarinya, dan kenakanlah sepatu di kakinya. Kemudian ambil lembu yang tambun, sembelihlah, dan kita akan berpesta, bersukaria, karena anakku telah mati, sekarang dia hidup lagi, dan dia telah hilang, tapi dia sudah ditemukan. Nah, teman-teman dan adik-adik di rumah, sementara itu kakaknya itu ada di ladang bekerja. Dan saat dia pulang, dia mendengar dari jarak jauh, dari rumahnya, ada kedengaran seruling dan ada kedengaran suara tari-tarian. Dan dia bertanya kepada hambanya, sedang terjadi apa di rumah kita? Kemudian hambanya berkata kepada kakak yang sulung ini bahwa adiknya sudah ditemukan sehat, dan oleh sebab itu ayahmu mengambil lembu tambun dan menyembelih untuk berpesta dan bersukaria. Wah, kakaknya sangat marah. Kemudian ayahnya keluar dan menjumpai anak sulungnya. Anak sulungnya ini dia menjadi marah. Dia berkata kepada ayah, "Ayah, bertahun-tahun aku bekerja dengan ayah. Bertahun-tahun aku melayani ayah. Dan aku tidak pernah melawan perintah ayah. Tapi ayah tidak pernah memberikan seekor anak kambing buat saya dapat bersenang-senang dengan sahabat-sahabatnya." Kemudian ayahnya berkata kepada anaknya yang sulung ini, "Anakku, engkau selalu berada bersama-sama dengan aku, dan semua harta kekayaanku adalah milikmu. Adikmu yang tadinya telah mati, dia hidup kembali. Yang tadinya dia terhilang, sekarang ditemukan kembali. Sudah patut kita bersukaria. Maafkanlah adikmu yang telah melakukan suatu kesalahan dan kebodohan yang besar, dan mari kita akan bersukaria karena adikmu sudah ditemukan kembali." Akhirnya kakaknya yang sulung ini, dia memaafkan adiknya. Kemudian mereka berkumpul bersama-sama bersukaria karena adiknya sudah kembali dengan selamat. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, kita belajar dari anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini, dia mau bertobat dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan, dan dia mau mengakuinya. Dia mau mengakui bahwa dia melakukan kesalahan yang besar. Dia mau bertobat. Dia berkata kepada ayahnya, "Aku tidak layak menjadi anakmu. Jadikanlah aku upahan ayah." Dia mau bertobat. Nah, setiap kita, kalau kita memang melakukan suatu kesalahan atau dosa, kita harus bertobat. Amin. Karena Tuhan menginginkan kita kembali kepadanya, bukan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapannya. Tuhan tidak mau kita lari daripadanya, tapi Tuhan mau kita kembali kepadanya. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan mau kita bertobat. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari kakaknya adalah bahwa kakaknya tadinya dia merasa iri, tetapi akhirnya dia mau memaafkan adiknya, dan mereka hidup rukun bersama. Nah, di dalam hidup kita, kalau ada orang yang menyakiti hati kita sehingga kita menjadi sakit hati, biar kita memaafkan mereka. Karena pada saat kita memaafkan mereka, itu artinya kita menolong diri kita sendiri supaya kita hidup menjadi tentram dan damai. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau kita memaafkan. Kenapa Tuhan mau kita memaafkan? Karena Tuhan sendiri sudah memaafkan kita, sudah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus bisa dan mau memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Nah, yang ketiga, apa yang kita belajar dari ayahnya? Ayahnya mengasihi anaknya yang melakukan kesalahan yang besar, dan ayahnya mengampuni. Ayahnya sangat mengasihi anaknya. Kita belajar dari ayahnya. Ayahnya mengasihi dengan kasih tanpa pamrih atau kasih tanpa syarat. Unconditional love. Ayah ini mengasihi anaknya walaupun anaknya sudah berbuat dosa, tapi dia sangat mengasihinya. Pada saat anaknya mengatakan, "Aku tidak layak menjadi anak ayah lagi,"
apa yang dikatakan ayahnya? Dia mengatakan atau dia mengambil jubah, dia menyuruh hamba-hambanya mengambil jubah yang terindah untuk dikenakan kepada anaknya dan mengenakan cincin di jarinya dan mengenakan sepatu di kakinya. Ini berbicara tentang ayahnya mengasihinya dan tetap mengakuinya sebagai anaknya walaupun anaknya itu sudah berbuat dosa, karena dia meminta hak warisnya selagi orang tuanya masih ada. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi adik-adik dan teman-teman di rumah. Tuhan sangat mengasihi saya juga. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. His love is great than our sin. Kasihnya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kasihnya sangat besar daripada dosa-dosa kita. Unconditional love. Adik-adik dan teman-teman di rumah, Jesus love us is surpasses our sins. His love is greater than our sin. Kasihnya lebih besar daripada pelanggaran dosa kita. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam hidup kita sehingga kita hidup menjadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan kita Yesus. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita akan membaca ayat hafalan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan tunduk dan kita merenung beberapa saat. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah di dalam hidup kita mau memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, dan kita mau bertobat dari setiap kesalahan dan dosa kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya, Jesus. My sins was great, your love is greater. What can separate us now? This was great, your love is greater. What can separate us now? What a beautiful love it is. What a beautiful love it is. The love of Jesus Christ, my King. What a beautiful love it is. Nothing compared to this. What a beautiful love it is. The love of Jesus. My sins was great, your love is greater. What can separate us now? What a beautiful love it is. What a beautiful love it is. The love of Jesus Christ, my King. What a beautiful love it is. Nothing compared to this. What a beautiful love it is. The love of Jesus. Adik-adik dan teman-teman di rumah, kasih Tuhan sungguh besar di dalam hidup. Biarlah setiap kita yang melakukan kesalahan dan dosa, kita mau datang kepadanya. Seperti anak yang terhilang ini. Dia melakukan dosa, dia meninggalkan ayahnya, tapi dia mau kembali dan bertobat minta ampun akan dosa-dosanya. Mari kita datang kepadanya, karena kasih Tuhan besar di dalam hidup kita. Jesus love is greater than our sins. Kasih Yesus lebih besar daripada dosa kita. Jesus love is surpasses our sins. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Bagi teman-teman yang mau datang kepada Tuhan, mari taruh tanganmu di dada. Karena Tuhan sedang menunggu engkau datang kepadanya. Seperti ayah yang menantikan anaknya untuk kembali, begitu juga Tuhan Yesus. Dia menunggu kalian untuk datang kepadanya. Dia sangat rindu
engkau datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Katakan, ini saya Tuhan. Saya telah berdosa terhadap engkau. Ampuni saya. Katakan, ampuni saya Tuhan. Mari, setiap tangan-tangan yang sudah taruh di dada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang memberi pengampunan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, dan kami berterima kasih karena Engkau mau mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat pengampunan-Mu, buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat berhasil engkau di dalam studimu, dan Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan. Katakan, amin. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan, kita udah praise and worship Jesus, kita juga udah sama-sama berdoa. Dan ini adalah akhir dari ibadah online sekolah minggu di minggu ini. Tetap terkoneksi sama Tuhan dengan terus baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, berdoa dan juga memuji dan menyembah Tuhan. Happy Sunday, Jesus bless you all. Bye-bye.